Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin waktu di grup ada yang meminta untuk dijelaskan perbaikan-perbaikan secara memakai suara atau apa. Yang penting tidak menggunakan ini apa namanya di PDF saja. Oleh karena itu akan saya jelaskan mengenai masukan-masukan dan selanjutnya mohon untuk webinar yang terakhir, webinar ketiga untuk Kamis besok Bapak Ibu bisa gabung karena saya rasa webinar itu juga penting untuk mengetahui perbaikan-perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, yang pertama saya tekankan lagi adalah formatnya. Silakan Bapak Ibu bisa baca formatnya, dibaca panduan MKWI itu dibaca. Karena di sana sudah ada jelas mengenai formatnya, ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukurannya 12, di kertas A4 bukan F4. Lalu ada nomor halaman di bawah dan di tengah, tidak di atas atau di pinggir. Lalu jarak barisnya spasinya 1,5, enggak 2 atau 1,25. Lalu barisnya juga nanti menjorok. Baris pertama dari paragraf itu menjorok 1 cm di bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kiri kanan. Jadi paragraf awal itu menjorok, tidak rata semuanya. Selanjutnya untuk margin ini ada 2,5 semuanya, jumlah halaman 10 sampai 5 halaman di luar cover dan daftar pustaka 5 sampai 10 halaman. Nah, selanjutnya untuk sistematikanya seperti ini, bisa dilihat di kegiatan belajar sebelumnya itu sudah saya cantumkan dan itu juga ada di panduan MKWI. Jadi sekali lagi tolong Bapak Ibu cek panduan MKWI-nya. Di sini ada identitas penulis, nama penulis, alamat email, dan program studi. Untuk nama penulis, jika Bapak Ibu menggunakan dari matkul kuliah PKP, pertama nama Bapak Ibu, lalu dosen pembimbing atau dosen tuton PKP, lalu baru saya. Kalau tidak dari PKP, nama pertama adalah nama Bapak atau Ibu, selanjutnya adalah nama saya. Dan itu memang ketentuan dari UT seperti itu. Lalu abstrak itu bahasa Indonesia disertai kata kunci, pendahuluan, metode, atau kerangka pikir untuk Bapak Ibu yang menyajikan kajian pustaka. Jadi Bapak Ibu punya ide, nah idenya itu dasarnya dari mana? Itu di kajian pustaka, lalu kerangka pikir Bapak Ibu itu seperti apa? Itu untuk yang menggunakan kajian pustaka, tidak penelitian secara langsung. Lalu ada hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, baru daftar pustaka. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Nah, lalu di judul, itu apa sih judul? Judul ini jelas menggambarkan keseluruhan topik kajian dan menarik perhatian pembaca. Lalu, jika ada anak judul, tidak mengulang kata yang sudah digunakan dalam judul, maksimal terdiri atas 20 kata. Dan cara penulisan judul ini juga menggunakan Times New Roman, cuma penulisannya lebih besar karena 12 ukurannya. Ditempatkan di tengah, dan jika lebih dari satu baris, jarak antar baris 1 spasi saja, jadi mepet. Nanti dicek spasinya. Selanjutnya untuk mengenai spasi nanti bisa Bapak Ibu cek di Word, dicari untuk pengaturan spasi itu ada, atau kalau memang susah bisa coba Bapak Ibu klik di YouTube, itu juga banyak, saya yakin sudah banyak. Nah, selanjutnya huruf pertama pada setiap kata ditulis menggunakan huruf kapital, ini jelas kecuali kata depan dan kata hubung di ke dari itu. Selanjutnya untuk nama penulis ini sudah nama penulis ini kecil karena hanya 11 ukurannya. Nah, ini di sini ada ketentuannya. Nama penulis Anda nama pertama, lalu tutor Anda. Nah, seperti yang tadi dari PKP itu, kalau berdasarkan PKP itu 3 nama Anda,
dosen PKP lalu saya, atau kalau tidak dari PKP berarti nama Anda lalu nama saya. Nah, ini nama program studi Fakultas Perguruan Tinggi Mahasiswa dan pembimbing ditulis di bawah nama. Selanjutnya, abstrak. Abstrak ini semuanya memuat latar belakang, tujuan, metode, hasil. Jadi inti atau hal-hal penting kunci dari penelitian Bapak Ibu ini ada di abstrak. Dan abstrak ini hanya satu paragraf saja. Dan maksimal antara 150 sampai 200 kata saja. Dicek nanti bisa. Lalu masih Times New Roman 11 miring atau jarak barisnya tetap satu spasi, nggak banyak. Tapi yang pasti ini memuat latar belakang, tujuan, metode, hasil itu harus ada. Nah, pendahuluan ini Bapak Ibu tidak usah menulis subjudul, nggak usah. Langsung pendahuluan, nggak usah subjudul, tujuan, rumusan masalah itu nggak usah. Langsung saja pendahuluan. Ini masih banyak yang salah ketika saya cek. Lalu ada latar belakang, pertimbangan atau justifikasi. Di sini latar belakang penelitian Bapak Ibu apa? Pentingnya Bapak Ibu melakukan penelitian ini apa? Mengapa kok harus diteliti? Why? Itu adalah isi dari latar belakang. Dan di sini ada pertimbangan. Pertimbangan itu tadi pentingnya. Mengapa kok ini dilakukan? Ada atau justifikasi pemilihan masalah yang menjadi topik artikel ilmiah. Perusahaan masalah. Lalu kira-kira nanti yang mau dibahas apa? Dan tujuan, manfaat, fokus ini ada semuanya di pendahuluan. Nah, kutipan ahli ini juga disertakan di sini. Boleh dari buku, artikel, hasil penelitian, dan lain-lain. Yang penting itu relevan. Disampaikan secara singkat dan tidak banyak-banyak karena maksimal itu 10% saja. Saran saya, Bapak Ibu melakukan parafrasa saja. Nah, selanjutnya, jadi Bapak Ibu kalau menggunakan parafrasa ini kan kutipan tidak langsung. Itu di pendahuluan isinya seperti itu. Kalau di metode, jelas metode ini bagaimana Bapak Ibu menulis, metodenya itu bagaimana, tahap-tahapannya itu bagaimana, tekniknya apa, prosedur penelitiannya bagaimana, itu di sana. Di bab 3, bukan bab sih, di metode ada subbabnya sendiri. Lalu kerangka pikir ini untuk Bapak Ibu yang menulis secara konseptual. Dari kajian pustaka yang ada, Bapak Ibu memiliki ide, lalu bagaimana sih kerangka berpikirnya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jelas hasil pembahasan ini adalah uraian dan di sini bisa ada subjudulnya. Untuk subjudul ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu teliti. Jadi rumusan masalahnya apa? Nanti di subjudulnya ada. Jadi antara di pendahuluan dengan di pembahasan itu juga sinkron. Tidak rumusan masalahnya apa, lalu di pembahasannya apa. Itu harus sinkron. Lalu dalam uraian judul terbagi dua, ini bisa. Nah, di sini bisa dari tujuan, ya kan, menjabar pemikiran, temuan, analisis. Nah, ini kalau yang tidak melakukan penelitian atau kajian pustaka saja, dapat menjabarkan temuan, analisis, atau penafsiran dari sumber-sumber pustaka yang ada. Nah, untuk kejelasannya, penjelasan isi, bagian isi, ini dilakukan dengan cara berikut. Ini hasil itu memuat datanya. Data ini bisa menggunakan ilustrasi, tabel, dan seterusnya. Nah, baru pembahasan ini adalah interpretasi dari hasil yang ada tadi. Misal Bapak Ibu menjelaskan di hasil itu ada tabel, lalu interpretasi tabel itu bagaimana? Nggak hanya menjelaskan, oh dari sini siklus 1 siswa hanya sekian persen, siklus 2 naik sekian persen, nggak. Tetapi interpretasinya bagaimana? Oh ternyata dengan menggunakan ini sudah bagus, hanya saja ini ada kekurangan-kekurangan di sini. Kok bagus itu kenapa? Nah itu interpretasinya.
Lalu penafsiran Bapak Ibu, oh ini bagus karena menggunakan ini sehingga siswa bisa seperti ini. Itu adalah di pembahasan. Lalu sertai juga dengan argumentasi, Bapak Ibu bisa memberikan apa namanya pendapat ahli juga. Oh ini loh pendapat ahli ternyata seperti ini sesuai dengan pendapat ahli yang menyatakan seperti ini. Itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk memperkuat pendapat Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu mengoreksi, oh katanya pendapat ahli ini seperti ini, ternyata tidak seperti itu loh. Ketika siswa seperti ini, pendapat ahli yang katanya bagus ini untuk model ini ternyata ya nggak bagus juga karena siswanya seperti ini. Itu bisa bergantung interpretasi Bapak Ibu. Dan tolong penelitian tidak hanya sekadar menaikkan nilai siswa, cuma juga lihat bagaimana sih pembelajaran itu berlangsung. Jadi tidak hanya sekadar oh siswanya naik, naik, naik. Ini akan nanti sebatas naik saja. Kita tidak tahu faktor bisa naik itu apa. Bisa jadi faktor naik karena memang soalnya diberi mudah, atau faktor naik karena ya memang ada manipulasi data di sana. Itu harus dijelaskan dengan detail ya Bapak Ibu. Nah ini yang bukan hasil penelitian, payung yang judul menyerahkan jawaban atas tujuan, pernyataan atau perumusan masalah yang telah diuraikan pada pendahuluan. Temuannya bagaimana Bapak Ibu? Itu ada di sana. Untuk saran, simpulan, mohon diperhatikan, simpulan itu bukan ringkasan. Jadi Bapak Ibu apa namanya, dari semuanya Bapak Ibu ringkas, enggak, tetapi sari. Contoh, misal saya menjelaskan kepada Bapak Ibu, saya punya teman, dia selalu datang awal meskipun dia tidak sedang bertugas pada hari itu, dan dia juga mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Bahkan ketika ada temannya yang kesulitan, dia pun akan membantu kesulitan dalam hal pengerjaan tugas ya. Dia selalu membaca buku ketika ada jam-jam kosong, itu waktunya digunakan untuk membaca buku. Nah, di sana Bapak Ibu bisa menyimpulkan, oh, saya punya teman yang rajin. Nah, itu adalah simpulan, bukan ringkasan. Rajin itu berdasarkan dari ciri-ciri yang ada tadi. Itu simpulan. Nah, selanjutnya saran atau rekomendasi. Saran atau rekomendasi ini lebih kepada untuk penelitian selanjutnya, kira-kira yang harus diteliti di bagian apa? Selama Bapak Ibu melakukan penelitian, mungkin Bapak Ibu akan merasakan, oh, saya penelitiannya kurang di sini. Saya kurang di sini harusnya bisa lebih baik. Nah, itu bisa dijadikan saran kepada peneliti-peneliti setelah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menyarankan kepada peneliti, misal, oh nanti dalam penggunaan model harus diperhatikan untuk sistem reaksinya juga, tidak hanya pada sintakmatiknya saja. Nah, kan ada apa namanya unsur-unsur dari model itu sendiri. Itu dari sistematikanya. Daftar pustaka isinya seperti ini. Silakan dibaca lagi. Saya pause dulu ya, nanti lanjut lagi. Baik, saya lanjutkan kembali. Akan saya cek satu persatu, sekalian memberi masukan secara video ya, berarti ya. Mohon untuk Kamis depan ada tutorial webinar yang terakhir, silakan mengikuti, karena itu nanti ada cara-caranya. Baik. Ini adalah hasil dari Bu Kristiani. Perbaikan pembelajaran matematika dengan menggunakan model belajar make a match. Nah, ini make a match silakan ditulis menggunakan dimiringkan.
Karena ya bahasa Inggris, bahasa asing. Jadi silakan dicek lagi nanti di dalam-dalamnya harus menggunakan miring ya. Pengetikannya miring. Apapun itu bahasa asing diketik miring. Untuk tahun ajaran saya kira tidak perlu menggunakan tahun ajaran. Lalu untuk abstrak, jelaskan juga mengapa penelitian ini dilakukan. Pentingnya itu apa sih? Mengapa kok dilakukan? Itu harus ada di abstrak dan ada di latar belakang juga. Lalu untuk Bu Kristiani ini perhatikan titik, spasi, koma. Tidak hanya yang sekadar titik, ini kan masih titik langsung huruf awal. Ini silakan dicek semuanya secara keseluruhan. Lah, kemampuan matematika harus ditanamkan secara utuh sejak dini di sekolah dasar. Mengapa kok ini harus ditanamkan sejak dini? Itu akan lebih baik jika ada alasannya, dan alasannya ini dari referensi yang jelas sih. Nah, yang berhasil itu bagaimana? Silakan dicek. Jadi ketika Anda membuat latar belakang, ada kata-kata sekolah dasar harus ditanamkan, itu mengapa, lalu kok berhasil, yang berhasil indikator menguasai materi itu berhasilnya bagaimana. Nah ini sedikit banyak sekali saya menemukan gaya pembelajaran konvensional itu yang seperti apa, tolong dijelaskan. Selanjutnya ini cara keseluruhan saja ya, tidak bisa saya satu persatu saya baca karena pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi ketika ada perbaikan silakan nanti dicek secara keseluruhan. Ini tadi setelah titik spasi sama seperti sebelumnya. Nah, di sini tiba-tiba Ibu mengatakan model Make-Match dapat meningkatkan keaktifan. Nah, kok tiba-tiba dapat mengaktifkan itu bagaimana memangnya Make-Match? Sedangkan di sini baru model dalam pembelajaran alternatif. Keunggulan tekniknya adalah peserta didik mencari pasangan sambil belajar. Nah, harusnya ini di awal. Make-Match itu bagaimana? Nah, oleh karena itu, Make-Match merupakan salah satu pendekatan konseptual yang siswa itu bisa aktif. Jadi, jelaskan dulu. Jangan langsung tiba-tiba siswa bisa aktif dengan menggunakan Make-Match. Dan memang ada apa dengan Make-Match? Itu logikanya seperti itu. Nah, untuk kutipan-kutipan seperti ini, tidak usah memakai tanda petik dan gunakan saja kutipan tidak langsung. Ini untuk menghindari plagiasi. Berkali-kali saya sampaikan, usahakan menggunakan kutipan tidak langsung. Mengapa? Karena nanti pekerjaan Bapak Ibu ini akan dicek plagiasinya. Kalau lebih dari 30% ya Bapak Ibu harus ngecek kembali, ngedit kembali, itu saya kira 2 kali kerja. Jadi enak langsung di parafrasa sehingga langsung seperti itu. Nah, ini maka akan, dan tolong perhatikan juga keefektifan kalimat. Dibaca lagi kalimatnya, dipahami sehingga Bapak Ibu tahu, oh ternyata kurang pas ya, seperti itu. Operasi pecahan, ini sudah bagus, melakukan salah satu materi pembelajaran agar siswa dapat melanjutkan. Nah, kan seperti ini, agar bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya. Masih sangat penting karena dasar bagi siswa untuk memahami materi selanjutnya. Apakah hanya itu saja? Pasti ada materi-materi berikutnya. Mengapa kok penting? Tidak hanya sekadar memahami materi selanjutnya, pasti ada kepentingan. Setidaknya untuk memahami, kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu akan siswa lebih senang, lebih mudah untuk menangkap. Nah, ini saya kira saya nggak tahu ini maksudnya bagaimana, apakah sudah dilakukan penelitian atau belum, karena Bu Kristiani ini belum pernah ikut to web sepertinya. Lalu ini sudah hasil penelitiannya, peningkatannya bagaimana, ini tiba-tiba kok pelaksanaan tindakan siklus 1 dilakukan dengan mengacu pada skenario pembelajarannya bagaimana. Terlihat kalau menggunakan Make-Match itu di mananya, tidak tiba-tiba langsung siklus 1
berhasil siklus 2. Nah, ini penggunaan make and match-nya di mana letaknya? Penggunaannya bagaimana? Seperti itu. Sehingga nanti akan terlihat di pembahasan dan hasil penelitiannya. Gitu ya, Bu. Untuk formatnya ini sudah bagus. Cuma perlu ditambah lagi saya kira untuk daftar pustakanya. Semakin banyak daftar pustaka, Bapak Ibu akan lebih mudah dalam menguraikan pembahasan dan dalam menyusun pendahuluan. Selanjutnya ini ada dari Bu Siti Mariama. Nah, ini silakan dicek lagi upaya peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA. Hasil belajar mata pelajaran IPA berarti yang belajar siapa? Siswanya atau mata pelajaran IPA-nya? Nah, ini loh pentingnya logika kalimat. Dicek lagi kalimatnya efektif nggak, menimbulkan makna yang ganda atau tidak. Itu silakan dicek. Nah, untuk penulisan seperti ini silakan tulis think pair share dulu dan ingat ini kata asing, jadi tulis menggunakan dicetak miring baru singkatannya. Nah, ini dalam pembelajaran IPA masih banyak sekali yang menganggap sulit bagi siswa. Menganggap sulit bagi siswa itu bagaimana? Salah satu cara untuk merangsang siswa adalah terlibat aktif dan antusias, yaitu model. Nah, salah satu cara guru untuk merangsang siswa agar terlibat aktif dan antusias dalam proses pembelajaran IPA yaitu model. Tiba-tiba kok yaitu model. Nah, ini silakan dicek kembali logika kalimatnya. Dipahami perlahan, tidak usah buru-buru. Nah, ini nanti saya harap di pembahasan ada yang dimaksud dengan aktif itu bagaimana, indikatornya apa. Tidak hanya sekadar kita mengatakan aktif, tapi ditanya aktifnya bagaimana, kita nggak tahu. Nah, tidak bisa menjawab ketika ditanya dan hasil apakah ini indikator dari tidak aktif. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya mengatakan sesuatu, setidaknya ada argumennya, tidak hanya sekadar yang penting seperti ini. Harus ada argumennya. Baik itu secara logika dan akan lebih bagus ketika dikuatkan dengan pendapat ahli. Catatannya itu. Jadi jangan asal sekarang pembelajaran banyak yang konvensional. Kalau bisa cari kok bisa konvensional, yang dimaksud dengan konvensional itu bagaimana, yang mengatakan siapa, sumbernya dari mana. Tidak hanya opini dari kita. Kalau kita hanya mengatakan sekarang itu sering konvensional tanpa ada kutipan, tanpa ada sumber, tanpa ada data, tanpa ada argumentasi, itu berarti opini. Sedangkan karya ilmiah itu tidak berbasis opini. Ini lagi think pair share. Nah, think pair share merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang sangat baik diterapkan kepada siswa, khususnya dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Tadi di awal mengatakan keaktifan, tetapi ini hasil belajar. Yang benar yang mana? Jadi harus runtut. Kalau kita mengatakan fokusnya keaktifan, ya keaktifan saja. Kalau hasil belajar, ya hasil belajar. Dan hasil belajar itu yang dimaksud bagaimana? Harus runtut sistematis. Tidak mengatakan keaktifan, tapi nanti yang dicek adalah hasil belajar. Ini kan nggak nyambung. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini lagi. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh guru. Nah, katanya tadi siswa kok kekurangan dan kelebihan dari guru. Yang benar yang mana? Pengamatan dilakukan oleh supervisor 2, oleh dua supervisor atau supervisor 2. Silakan saya katakan sekali lagi. Saya ingatkan sekali lagi, mohon dibaca dan dipahami setiap kalimat yang Bapak Ibu tulis. Karena itu ambigu itu nanti akan karya ilmiah ambigu ini nanti kan akan susah untuk dipahami Bapak Ibu. Ya. Menggunakan lembar observasi yang berisi kegiatan guru, siswa, dan interaksi pembelajaran beserta indikator-indikatornya. Jelaskan juga indikator yang diukur itu apa saja. Jangan sampai hanya sekadar indikator.
Ini bagus sebenarnya, ada prosedur, alat, tetapi menganalisis aktivitas guru. Aktivitas guru ini di lembar observasi apa saja yang dianalisis. Tidak hanya sekadar menganalisis, ini nanti dijelaskan. Dan ini juga tidak perlu sih. Hari Jumat tanggal sekian Oktober ini saya kira tidak perlu. Langsung saja siklus 1 itu ngapain. Cara penerapannya think pair share itu bagaimana. Yang diukur apa keaktifan. Kalau keaktifan itu nanti indikatornya apa saja, siswa dikatakan aktif, siswa tidak dikatakan aktif. Nah, nanti yang mempengaruhi apakah sekadar penggunaan think pair share atau ada hal yang lain. Ini akan lebih banyak di pembahasan nantinya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, tolong disiapkan lagi. Kalau untuk ini, analisis hasil tes evaluasi ini kan tidak analisis. Ini lebih kepada hasil tes evaluasi, bukan analisis. Analisisnya mana? Analisis seharusnya berada di pembahasan. Sedangkan ini, saya kira itu lebih ke hasilnya. Nah, kan masih hasil. Baru analisisnya, terjemahan atau interpretasinya baru di sini. Pembahasan, bukan kok deskripsi. Kalau deskripsi saja nanti sekian, siswa mendapatkan sekian. Lah fungsinya tabel untuk apa? Ketika melihat tabel, pembaca kan sudah paham, oh ini ada siswa yang mendapatkan sekian. Yang dibutuhkan itu adalah pembahasannya. Aktivitas siswa meningkat, ini meningkat. Nah, itu kan sudah ada di dalam tabel. Pembahasannya bagaimana? Mengapa kok itu bisa meningkat? Pasti kan tahu celah-celahnya. Jadi penelitian itu tidak hanya sekadar melaporkan, oh saya menggunakan ini meningkat. Penggunaannya bagaimana tidak ada. Kok meningkat itu seperti apa, mengapa, tidak ada. Itu harusnya ada dalam pembahasan. Itu untuk simpulan. Isinya simpulan saran. Simpulan isinya adalah kalau ini oke, masih termasuk simpulan, tapi harus ada alasannya juga sih. Ini untuk daftar pustakanya sudah banyak, kalau bisa ditambah lagi ya ditambah. Dan lihat, ini banyak yang dari buku, cari dari artikel juga. Ya, Ibu, selamat memperbaiki. Selanjutnya adalah ini tadi sudah Siti Maria Mai Marna sudah. Lalu selanjutnya Bu Eka Maftoha. Peran pendidik guru pada masa pandemi. Peran pendidik atau peran guru langsung, nggak usah peran pendidik dalam kurung. Langsung dalam masa pandemi COVID. Nah, di sini Ibu kan lebih ke konseptual berarti. Saya kira akan lebih bagus. Bagaimana ya? Idenya apa? Kalau memang mau peran pendidik masih dipertahankan ya nanti harus jelas. Dan memang dari banyak kajian pustaka. Kalau kajian pustaka Ibu masih, mohon maaf, masih berapa ini? Ini masih kurang. Jadi silakan diperbanyak lagi dan penulisannya menggunakan apa style. Apa style bagaimana? Silakan nanti coba browsing, dipelajari penggunaan apa style. Kalau memang memakai Mendeley itu akan lebih enak. Kalau Bapak Ibu pakai Word ya juga bisa, cuma biasanya nanti harus memasukkan secara manual dulu, atau kalau mau pakai Google Scholar nanti ada citation, diklik yang apa style saja, tinggal copy paste lalu membenarkan huruf kapitalnya. Contohnya seperti ini deh. Bentar.
Ini Bapak Ibu kalau bisa melihat juga punya temannya, agar tahu, agar saling, oh punya saya kurang ini, itu bisa. Nah, di sini kan ada kutip, nah, tinggal ini diklik, nah, ada apa style, sudah, itu saja. Kalau memang nggak mau susah-susah, nah ini tinggal apa style, oh sudah kan. Nah, nanti yang diubah adalah kemampuan pemecahan. Nah, ini harusnya memakai huruf kapital. Diubah huruf kapitalnya, disesuaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk Ibu Eka ini awalnya latar belakangnya, tolong pengertikan pengembangan paragraf. Pengembangan paragrafnya bagaimana? Ada kalimat utamanya, kalimat penjelasnya, dan sekali lagi dicek EYD-nya ya Bapak Ibu ya. Ini lihat common cold, ini harusnya kan menggunakan ketik miring seperti itu. Bionosis, istilah-istilah ini tolong dicek lagi ya. Ini metodenya pembahasannya sebagai motivator, fasilitator, tapi di sini saya kira minim sekali saya melihat referensinya. Nah, untuk metodenya nanti bisa dilihat. Di sini metode, nah metodenya dicek dari buatlah kerangka berpikir. Kira-kira dari sini harusnya bagaimana. Lalu oh ternyata selama pandemi itu guru harus menjadi motivator dan seterusnya. Itu silakan diperbanyak referensinya lagi, Bu Eka. Nah, ini selanjutnya Pak Ferry, tidak perlu tahun Pak ya, langsung saja upaya peningkatan hasil belajar matematika. Materi perkalian melalui media pemanfaatan media papan musi. Ini nanti penulisan nama bisa dicek, disesuaikan dengan sistematikanya. Nah, ini loh Bapak Ibu, latar belakang oleh rendahnya hasil belajar. Rendahnya itu seperti apa? Oh, mungkin rendahnya karena tidak dari nilainya, tidak dari keantusiasan siswa, pemahaman siswa, atau aplikasinya itu harus jelas juga. Gak asal bilang rendah, gak asal bilang konvensional, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini terlalu lama-lama. Dalam salah satu lembaga, STM Purwokerto merupakan salah satu sekolah dasar. Saya kira ini tidak perlu. Langsung saja. Salah satu SD ini masih kurang karena sekian. Nah, kerangka berpikir ini tidak di sini. Jadi pendahuluan isinya apa tadi? Silahkan dicek di panduan MKWI itu ada. Jadi tolong Bapak Ibu pelajari dulu panduannya. Ini tidak perlu nama kerahasiaan. Langsung datanya, oh ada siswa sekian tuntas, ada yang sekian, nah, nilai rata-ratanya berapa. Sebab-sebab berikut ini juga tidak perlu, langsung saja ke hasilnya bagaimana, lalu pembahasannya bagaimana. Ya. Lalu deskripsi siklus. Nah, ini siklus 1 itu ngapain? Nah, di sini nggak ada kan deskripsi siklusnya. Hanya penggunaan media papan musi. Penggunaan media papan musi itu yang seperti apa? Papan musi itu bagaimana? Tadi di pendahuluan ada tidak yang dimaksud dengan papan musi? Kan nggak ada juga. Jadi dilihat tidak langsung tiba-tiba papan musi. Papan musi itu apa saja? Papan suci itu bagaimana? Saya nggak tahu di sini. Ya Pak, sebagai pembaca awam nggak tahu. Jadi silakan diberi deskripsi. Apa itu papan musi? Kelebihannya apa?
latar belakang kok menggunakan papan musik, kok nggak menggunakan yang lain, itu ada semua di pendahuluan. Baru nanti di hasilnya bagaimana, baru dijelaskan interpretasinya di pembahasan. Begitu Bapak ya. Nah ini tidak usah ini menuhin tempat. Ini referensinya juga saya kira masih sedikit. Dan di dalam referensi ini pemecahan diskusi, problem based learning. Ini malah fungsi Pancasila. Ini papan musi, papan multifungsi ya. Ini ada di sini satu top. Selainnya nggak ada. Jadi silakan berbanyak lagi referensi-referensi berkaitan dengan papan musi. Saya tidak melihatnya tadi di pendahuluan. Gitu Bapak. Very ya. Itu Bapak Ag, silakan diperbaiki lagi. Selanjutnya ada tugas Bu Linda Lestari. Ini formatnya silakan diperbaiki Bu ya. Tidak seperti ini. A4, potret, tidak landscape. Nah ini cek kembali EYD-nya. Ini belum dilaksanakan ya berarti. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika materi satuan waktu di SD 4 Gedung Dawa Kudus tahun pelajaran dengan media alat peraga. Nah ini kan harusnya kapital atau kecil ini karena ada avatar. Avatar 1 itu karena dia singkatan atau apa ya namanya, saya lupa, yang bisa dibaca itu akronim. Ini juga penelitian, nah silakan dicek kembali kalau penulisan akronim itu bagaimana, kalau penulisan singkatan itu bagaimana. Kata kunci tidak usah dilihat lagi sistematikanya, tolong benar-benar dipahami sistematikanya. Contoh sudah saya unggah di kegiatan belajar sebelumnya, di kegiatan belajar 4 mungkin. Silakan ya ikut contoh sajalah kalau memang kesulitan. Sini pembelajaran, bentar, peningkatan dari satuan waktu ini pakai avatar 1. Nah, tiba-tiba berdasarkan video micro teaching online seri pembelajaran SD tersebut, mana berdasarkan video micro teaching online-nya, matematika tidak menarik bagi siswa sehingga, nah ini kan mana ini tersebut. Jadi dipastikan datanya, tidak hanya tersebutnya mana kan nggak ada refernya, tidak ada rujukannya. Sangat-sangat membosankan dan hanya menggunakan media spidol dan papan tulis. Cara tanya jawab. Nah, dari sini kan bisa. Mengapa kok avatar 1 itu penting? Mengapa kok milihnya avatar 1 gak yang lain? Itu harus ada penjelasannya di latar belakang ini. Selanjutnya baru dijelaskan avatar 1 itu apa. Nah, ini kan nggak ada. Mengapa kok avatar 1 ini bisa dianggap yang paling baik lah, yang paling cocok lah. Itu ada referensinya. Seperti itu Bu Linda ya. Nanti metodenya tidak usah pakai A, B, C, teknik kuantitatif dan seterusnya. Ini lembar penilaian pun tidak perlu. Teknik kualitatif. Nah, langsung saja di awal beneran ini menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya untuk apa? Untuk kuantitatifnya bagaimana? Lalu penilaiannya atau siklusnya itu bagaimana, siklus 1 isinya mengenai apa saja yang dilakukan guru, siklus 2 apa saja yang dilakukan guru. Itu akan lebih baik daripada lembar penilaian tes formatif. Ini tidak diperlukan dalam artikel. Jadi ya memang Anda dasarnya dari PKP, cuma nggak plek-plek banget, berbeda.
Dan artikel jurnal itu lebih singkat. PKP Anda sudah mendapatkan, ya disingkat lagi, diambil yang penting-penting saja, nggak sampai kemana-mana. Ini tidak perlu. Nah, hasilnya bagaimana ini? Karena ini belum ada hasilnya ya. Silakan saya tunggu hasilnya. Dan diperbanyak daftar pustakanya agar memudahkan Ibu dalam menyusun artikel ilmiah. Gitu Bu Linda ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya ada dari Pak Toto Rudianto, penerapan metode karya swasta dalam peningkatan pemahaman siswa tentang cara melestarikan lingkungan sekitar pada mata pelajaran IPS. Pada mata pelajaran IPS siswa kelas. Nah, ini bagaimana ini judulnya? Penerapan metode karya wisata dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa tentang cara pelestarian lingkungan sekitar pada mata pelajaran. Nggak usah mata pelajaran, nggak usah. Melestarikan lingkungan sekitar. Tentang cara melestarikan lingkungan sekitar pada mata pelajaran IPS. Sekitar pelajaran IPS pada siswa kelas 3 SD Negeri Beji, atau kelas 3 SD saja juga tidak apa-apa. Kelas 3 SD Negeri Beji, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Tahun pelajarannya tidak usah. Dan untuk abstrak tidak seperti ini, Bapak. Silakan dicek lagi Bapak sistematikanya. Ada contohnya, tadi sudah saya jelaskan sistematikanya bagaimana. Abstrak itu hanya satu paragraf, tidak sampai banyak paragraf. Dan tidak usah hipotesis. Banjarnegara Kabupaten ini kelamaan untuk di daftar pustaka abstrak itu dibatasi dengan kata kalau Bapak muter-muter ya enggak ada hasilnya. Bukan kok enggak ada hasilnya sih, lebih kepada enggak langsung to the point, seperti itu. Ini tidak perlu A, B, C, subbab ini enggak perlu, tolong dibaca panduan Bapak ya. Kalau identifikasi masalah ini juga tidak perlu. Ini tidak perlu. Siklus, nah ini ada siklus 1, perencanaan, pelaksanaan tindakan. Ini bisa seperti ini. Dan bisa dipersingkat, guru melakukan amati, siswa gini, ini langsung bisa lebih ya sama, intinya cuma diperpendek. Kata-kata yang tidak terlalu penting dibuang saja. Siklus 2 ini pun sama, ini di metode tetapi ini yang banyak siklusnya. Hasilnya bagaimana nggak ada. Pembahasannya lebih kepada interpretasi dari tabel, bukan interpretasi. Sesuai tabelnya lah. Ya, ini bisa digunakan tabel, nggak harus seperti ini. Ini tiba-tiba manfaat penelitian perbaikan. Nah, kok tiba-tiba ada manfaat? Memang penelitian perbaikan itu apa, tindakan kelas atau apa? Kalau ada manfaat, otomatis tadi ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Yang harus dijawab oleh Anda itu bagaimana? Rumusan masalahnya A, ya nanti pembahasannya ya tentang A. Nggak kok loncat-loncat. Kok tiba-tiba manfaat penelitian perbaikan. Ini penutup. Sekali lagi sistematika penulisan. Ini juga masih kurang daftar referensinya. Silakan segera dilengkapi. Demikian Pak Toto secara singkat review dari saya untuk artikel Bapak. Nah, selanjutnya ini model pembelajaran picture and picture. Bapak Ibu, yang namanya model itu harus ada unsur-unsurnya seperti sintakmatik atau sistematikanya, urutannya bagaimana, lalu sistem sosialnya siswa itu bagaimana, prinsip reaksinya bagaimana, sistem pendukungnya bagaimana, dan dampak instruksional dan pengiring.
Itu kalau mau membahas mengenai model. Karena apa? Ya model pembelajaran unsur-unsurnya yaitu sistematik, tahap-tahap kegiatan dari model. Ini bagi yang menggunakan model yang lain mohon bisa diperhatikan. Sistematik itu atau sintagmatik tahap-tahapan. Sistem sosial itu situasi atau suasana. Anda menggunakan model pembelajaran picture and picture tapi suasananya mencekam, siswa merasa dipaksa. Ya agak bagus juga. Dalam sistem apa namanya sosialnya, prinsip reaksinya ini berkaitan dengan pola kegiatan yang apa ya? Bagaimana itu seharusnya guru memperlakukan siswa. Itu di prinsip reaksi. Lalu ada sistem pendukung, segala sarana, prasarana itu juga harus didukung dalam dunia pendidikan. Lalu ini latar belakang secara singkat. Sudah singkat latar belakang ini tidak perlu ini sistematikanya Bapak. Sebab Nah, bahasa mempermainkan peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan mendukung keberhasilan mereka di semua bidang pembelajaran. Tujuan bahasa, ini ya, disertai dengan teori. Itu. Lalu berdasarkan wawancara nanti bisa dibuat persenan. Lalu pentingnya menjauh dari masalah. Nah, ini menjauh dari masalah, mengapa kok harus menjauh? Identifikasi masalahnya ini terlalu banyak, tidak seperti ini. Langsung jadikan satu pada pendahuluan. Tidak ada seperti ini, Bapak Ibu, dibaca. Mohon dibaca panduannya. Ini rumusan masalahnya. Nah, selanjutnya kajian pustaka tidak ada. Bab kajian pustaka ini nanti di belakang. Kajian pustakanya apa ya juga saya kira masih belum ini pasca pandemi. Nah, teknik analisis datanya bagaimana? Badan menjamin keakuratan. Apakah hanya kualitatif atau nanti ada kuantitatifnya juga? Hasilnya deskripsi hasil penilaian perbaikan pembelajaran. Nah, ini ada siklus menggunakan metode pembelajaran ini kan dari siklus yang memang dikondisikan dalam tanda kutip benar-benar kebiaya caranya siswa itu tidak bisa. Dan ini pun nggak perlu diberi nama, Afif Arya ini juga nggak perlu. Itu Pak Dori ya, secara umum seperti itu. Ini bagus kegiatan inti tetapi lebih dipersingkat lagi ya. Pembahasan hasil penelitian di sini bukan pembahasan sekali lagi. Nah, ini bukan pembahasan yang dapat diharapkan walau tingkat keberhasilan siswa bertambah. Semangat siswa lebih senang. Nah, ini kekuatan sebut hasil belajarnya nggak usah ya. Mungkin itu yang perlu diperbaiki terlebih dahulu, Pak. Ini juga referensinya tolong lebih diperbanyak. Selanjutnya, meningkatkan hasil pembelajaran siswa kelas 3 SDN. Pada pembelajaran tematik tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ini nama penulisnya. Ini hasil PKP berarti nulisnya 3, kalau hanya 2 ya 2. Abstraknya tidak perlu seperti ini, tidak apa-apa. Langsung saja pemahaman pembelajaran. Permasalahan utama pada penelitian ini adalah rendahnya kemampuan pembelajaran tematik.
Kok bisa rendah, kenapa? Salah satu yang menyebabkan kemampuan belajar siswa rendah adalah proses pembelajaran masih menggunakan media konvensional. Sama lagi kan media konvensional terus, dan abstrak itu hanya satu paragraf. Tidak perlu menyampaikan variabel juga berarti. Tidak abstrak ya. Kita kunci, ini terlalu banyak abstraknya. Catatan saya ada lagi di mana ya? Nah, untuk teori-teori jangan pakai yang KBBI, Pak. Cari yang dari artikel atau dari buku yang terbitan 10 tahun terakhir. Nah, ini malah penggunaan metode. Padahal awalnya tadi bilang apa? Model pembelajaran match. Jadi model tadi harus ada semantik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional. Ini nggak usah. Langsung saja implementasinya bagaimana, kendala-kendala yang dihadapi apa, ini bagus nih. Tapi ini saja, jumlah siswanya berapa, tidak tuntas berapa. Itu nonton refleksi. Simbolannya dapat meningkatkan hasil itu karena apa? Apakah hanya karena dilihat dari nilainya saja atau ada sistem-sistem yang lain seperti sistem unsur prinsip reaksi, dampak. Ini ada sedikit referensinya, silakan ditambah lagi. Tolong kalimatnya diperbaiki lagi, Pak ya. Baik, selamat mengerjakan. Selanjutnya, nah, dari Pak Denny Zahri, peningkatan keterampilan membaca pemula dengan menggunakan media kartu kata kelas. Nah, spasinya ya, ini masih banyak, belum 1,5 ini. Tadi dilihat, tolong dicek di panduan MKWI. Selanjutnya latar belakang ada, mengapa kok meningkatkan membaca, mengapa Anda memilih menggunakan kartu kata. Nah, ini harus ada semua, alasan-alasannya ada, tapi tidak di abstrak. Kalau abstrak nanti terlalu banyak. Pendahuluan. Dengan berdasarkan analisa, ini masih pendahuluan. Pembelajaran hanya, nah ini huruf kapital. Nah, ini referensinya, kelebihan dan kekurangan, silakan dicek kembali. Tidak hanya ini kan menghilangkan referensi. Metodenya saya kira lihat nanti dulu karena ini ya juga kecil peta konsepnya. Bisa diperbesar untuk pertemuan berikutnya. Mungkin itu secara umum Pak ya, tolong dicek kembali ya. Dan yang pasti tambahkan saran. Baik, gitu Pak Denny. Bisa disusun lagi ya, diperbaiki lagi ya. Kalau ada referensi ya diberikan referensi. Kalau memang adanya kertas ya sudah, kertas tidak apa-apa.
Mohon silakan ditambahi Kak Deni. Yang terakhir ini punya Pak Gatot sudah atau belum tadi itu. Ini nama dosennya, nanti tolong diperbaiki. Penerapan ini tidak usah pakai tanda. Ketik model pembelajaran problem-based learning pada tema selalu berhemat energi untuk meningkatkan. Oh, boleh. Ini masukan-masukannya sebenarnya harus ada di sini. Lalu tidak menggunakan footnote ya Bapak untuk makalah. Ini satu tok emang daftar pustakanya. Diperbanyak lagi Pak. Jika banyak Bapak akan lebih mudah dalam menyusunnya Pak. Begitu Pak G. Selamat mengerjakan Pak Gatot. Saya akhiri, kalau memang nanti ada yang terlewat bisa menghubungi saya, tidak apa-apa wis. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Nanti silakan dicek. Oke, kira-kira ini 1 jam digabung dengan yang sebelumnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk penulisan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.